Pada tahun 2020 ketika pandemi melanda, banyak aktivitas kita mulai beralih ke dunia maya. Aktivitas kita beralih pada penggunaan media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan melalui hasil laporan digital 2021 yang menjelaskan bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 61,8% diantaranya sudah menggunakan media sosial. Angka ini meningkat sebesar 6,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan dari We Are Social menjelaskan bahwa waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk mengakses internet adalah rata-rata 8 jam 52 menit per hari. Perlu diperhatikan bahwa perpindahan aktivitas itu tidak menjamin kita dapat terhindar dari kejahatan. Banyak bentuk kejahatan yang ikut beradaptasi dengan perubahan yang baru. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di dunia maya adalah pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal dapat terjadi salah satunya dipengaruhi oleh kebebasan berpendapat di internet tanpa adanya regulasi yang jelas. Ketidakjelasan regulasi tersebutlah yang menyebabkan siapapun dapat mengakses konten apapun. Mulai anak-anak hingga dewasa, mereka memiliki kebebasan yang sama untuk berkomentar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya komentar yang memberikan kesan objektifikasi. Laporan dari statista.com menunjukkan bahwa terdapat 22,7% pengguna media sosial yang berusia dari 13 hingga 24 tahun. Sedangkan pada rentang usia 35 hingga 44 tahun, terdapat 7,4% pengguna aktif media sosial. Rentang usia yang beragam menyebabkan adanya kemungkinan bagi remaja untuk terpapar komentar yang menimbulkan rasa tidak nyaman sebagai salah satu dampak negatif kebebasan di dunia maya. Kami telah melakukan wawancara dengan beberapa remaja untuk mengetahui bagaimana mereka memandang dan merespon pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya. Kami menyajikan beberapa contoh komentar bersifat melecehkan yang pernah kami temui di media sosial kepada mereka dan memberikan pertanyaan terkait komentar tersebut untuk mengetahui pendapat mereka. Enggak banget, Nggak menyetujui, itu benar-benar nggak sopan banget, termasuk merendahkan orang lain juga nggak sih kayak gitu? Enggak setuju. Karena kan udah menyinggung ke bagian pribadi ya. Itu tuh kayak kalau diomongin di internet, kan internet tuh maksudnya masuknya itu umum ya, kayaknya nggak pantas banget gitu. Hampir sering, bukan hampir sih, sering banget malah. Jarang sih. Kalau aku pribadi, aku sih nggak ngeliat banyak ya. Lingkup pertemananku itu di Twitter kayak lebih ke fandom gitu loh. Karena kayak setiap mau postingan itu bagus mau buruk pasti ada beberapa yang kayak ngomennya tuh ya gitulah, pokoknya sering banget aku nemu komentar-komentar kayak gitu. Karena yang gue tonton atau gue lihat itu kan kebanyakan ya game lah kebanyakan, jadi nggak ada deh komentar yang kayak gitu, jarang banget temuin. Sebenarnya nggak bisa dianggap lumrah juga sih, tapi karena yang bikin lumrah itu karena banyak ditemui komentar-komentar kayak gitu, jadi masyarakat tuh kayak ngelihatnya halah komentar kayak gitu udah biasa gitu loh. Biarpun gue nggak sering lihat juga, tapi kan banyak ya, itu nggak bisa dibilang lumrah sih. Ini kayaknya banyak karena kan di internet ya, jadi nggak ketemu langsung gitu, jadi makanya berani. Dan kita nggak bisa tahu gitu orangnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Itu walaupun banyak yang kayak gitu, itu nggak bisa dimaklumi. Kalau melihat bukan sering sih, mungkin ya nggak sering juga sih, nggak tahu ya, lupa. Atau mungkin aku pernah merasakan atau melontarkan atau melihat tapi aku nggak inget. Ya tapi pasti pernah lah menemui komentar-komentar kayak gitu. Nggak berpengalaman langsung ya, tapi aku tuh punya teman yang pernah kayak kasus yang ketiga ini pas olahraga.
Jadi ada temennya yang ngeliat, yang merhatiin itunya dia, dan dia itu benar-benar nggak nyaman. Dan aku pun juga nggak setuju. Melihat sih banyak tuh cerita ini tuh temen gue lakuin, bener pas olahraga. Ya ini ada temen gue yang lakuin ini, bentuk badan pas pakai pakaian olahraga. Gue sih diem aja, gue cuma ngeliatin doang, ngeliatin apa yang mereka, ya dengerin apa yang mereka bilang, tapi gue nggak ikut-ikutan. Kalau di internet berarti kan dia cuma bisa baca ya, jadi ya udah nggak usah ditanggepin, biarpun gue nggak setuju gitu. Ya pasti ya tersinggung lah, biarpun bukan aku yang dikomentarin kayak gitu, tapi pasti dari komentar itu kan tadi ada yang beberapa mengomentari bagian tubuh seseorang gitu, dan aku juga sebagai manusia juga ya pasti tersinggung lah, sama-sama manusia. Ya jalan yang paling cepat, yang paling baik tuh oke sama report. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber kami sepakat bahwa contoh komentar yang kami berikan merupakan sesuatu yang tidak pantas. Ketiganya juga sepakat menjawab bahwa komentar semacam itu bukanlah hal yang lumrah, tetapi pandangan umum masyarakat yang justru melumrahkan komentar tersebut. Hal ini membuktikan bahwa mereka sudah mengetahui bentuk dari pelecehan seksual secara verbal. Namun, sebanyak 2 dari 3 narasumber memilih untuk tidak melakukan apapun apabila mendapatkan komentar demikian. Sedangkan satu lainnya memilih untuk melakukan blog dan report apabila mendapatkan komentar yang bersifat melecehkan. Oleh karena itu, apabila kamu melihat atau mendapatkan komentar bersifat melecehkan yang membuatmu tidak nyaman, kamu bisa melakukan hal-hal berikut ini.